Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Kali ini saya akan memberikan trik jitu tentang persiapan dalam menghadapi PTS atau penilaian tengah semester. Di sini akan saya kupas secara tuntas ya soal PTS tahun pelajaran kemarin. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Sekarang apakah kalian sudah siap dalam menghadapi penilaian tengah semester ini? Sudah menguasai materi semuanya? Kalau belum, silakan kalian simak pembahasan soal-soal PTS tahun kemarin ya. Oke. Selamat mengikuti. Ini adalah soal penilaian tengah semester tahun pelajaran 2019-2020 semester ganjil ya di sekolah kami. Mulai nomor 1. Hasil dari bla-bla-bla itu ya. Kita tulis kembali soalnya. Sekarang dari soal ini perhatikan bilangan-bilangan yang memiliki dua operasi ya. Di sini ada plus dengan min operasi seperti ini ya. Maka bilangan-bilangan yang memiliki dua operasi seperti itu harus diubah ya. Perlu diingat untuk mengubahnya, jika operasinya itu penjumlahan dan penjumlahan, maka hasilnya menjadi sebuah operasi yaitu penjumlahan saja. Seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal cocokkan. Yang ini jadi apa? Yang min dengan min jadi apa? Dan seterusnya. Sehingga didapatkan hasilnya seperti itu. Oke, sekarang dari kelompok yang kiri, di kurung yang sebelah kiri dan kurung sebelah kanan, ini kita hitung masing-masing ya. Ini ada pengurangan, ada penjumlahan. Karena pengurangan penjumlahan itu satu tingkat, jadi yang di depan ini yang didahulukan ya. Jadi yang di depan itu yang kita hitung dulu, sehingga didapatkan hasilnya. Oke ya. Setelah itu baru dari kurung yang depan ini tinggal menjumlahkan. Ternyata di sini ada lagi bilangan yang memiliki dua tanda ini. Nah, masih ingat kalau negatif dengan negatif jadi positif. Sehingga dijumlahkan 26 tambah 2 sama dengan 28. Jawabannya 2. Nomor 2. Hasil dari, kita tulis dulu soalnya. Perhatikan kembali, di sini ada satu bilangan yang memiliki dua operasi. Nah, maka harus dikalikan dulu operasinya. Negatif dengan negatif jadi positif. Sekarang ada perkalian, ada penjumlahan. Dari dua operasi ini yang didahulukan yang mana? Harus tingkatannya lebih tinggi adalah perkalian, jadi harus dikalikan dulu. Baru terakhir nanti dijumlahkan. Nah, kalau dikalikan hasilnya negatif 60, nah yang belakang tetap. Baru sekarang ini dioperasikan seperti biasa. Negatif 60 ditambah 35. Karena berbeda tanda, maka cara ngitungnya dikurangi. Dan hasilnya nanti negatif karena bilangan negatif, di sini angkanya lebih besar. Sehingga hasilnya adalah negatif 25. Jawabannya B.
Lanjut nomor 3. 8 pangkat 2 dikali 5 negatif 5 pangkat 2. Perlu diingat, negatif 5 pangkat 2 artinya sama saja negatif 5 dikali negatif 5. Sehingga hasilnya adalah positif 25. Sehingga hasilnya menjadi 64 dikali 25. Jawabannya do. Nomor 4. Di kota Gresik jika malam hari suhunya 4 derajat Celcius, sedangkan siang hari suhunya 32 derajat Celcius. Maka perbedaan suhu siang dan malam hari di kota Gresik adalah, karena ditanya selisihnya, maka yang dihitung adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Sehingga didapatkan 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jadi suhunya 28 derajat Celcius perbedaannya. Lanjut nomor 5. Sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu. Warnanya merah, kuning, hijau. Mula-mula ketika lampu menyala bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik. Lampu kuning menyala setiap 4 detik dan lampu hijau menyala setiap 6 detik. Maka ketika lampu menyala bersama tiap berapa detik? Nah, kalau soal seperti ini berarti mencari apa? Mencari KPK. Ya, KPK dari ketiga lampu tersebut. Berapa KPK-nya? Kita bagi dengan berapa ini? Bagi 5. 5 bagi 5 1, 4 bagi 5 tidak bisa, 6 bagi 5 juga tidak bisa, turun lagi. Sekarang bagi 2. Satunya turun, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Dibagi lagi, bagi berapa? Bagi 2. 1 turun, 2 dibagi 2, 1, 3 bagi 2, tidak bisa, turun. Sekarang terakhir bagi 3, satunya turun, yang 1 juga turun lagi, 3 bagi 3, 1. Kalau sudah 1 semua berarti proses ini selesai. Berarti KPK adalah mengalihkan semua hasil baginya. 5 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah 60 detik. Nomor 6. Tersedia 24 buku, 36 pensil, dan 40 penghapus. Bila buku, pensil, dan penghapus tersebut akan dibagi sama rata kepada sejumlah anak, maka sebanyak-banyaknya anak pembagian buku tersebut adalah. Kalau permasalahan seperti ini berarti kita mencari apanya? Iya, mencari FPB, karena ini dikelompok-kelompokkan ya dengan bagian yang sama. Berarti FPB dari 24, 36 dan 40. Kita hitung dengan cara bersusun juga ya. Pertama dibagi 2. Ingat kalau FPB nanti kalau semuanya bisa dibagi dengan pembaginya ini, maka pembaginya harus diberi lingkaran ya. Kalau KPK nggak usah. 24 bagi 2 12. 36 dibagi 2 18, 40 bagi 2 20. Itu ya. Oke, karena semuanya bisa bagi 2, maka angka 2-nya dilingkari. Berikutnya dibagi berapa lagi? Dibagi 2. Didapatkan 6, 9, kemudian yang belakang 10. Karena semuanya bisa bagi 2, maka angka 2-nya dilingkari. Oke, sekarang lanjutnya dibagi berapa? Dibagi 2 lagi boleh. Karena 6 kan bisa bagi 2. 3. 9 bagi 2 nggak bisa, turun 9-nya. 10 bagi 2 5. Karena ada satu bilangan yang nggak bisa dibagi 2 ya,
maka angka 2-nya tidak boleh dilingkari. Lanjut dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3, 5 bagi 3 turun, nggak bisa. Sekarang dibagi 3 lagi. 1 turun, 3 bagi 3 1, 5 bagi 3 turun, nggak bisa dibagi, berarti nggak perlu dilingkari. Terakhir dibagi 5, didapatkan 1 1 dan 5 bagi 5 1. Kalau sudah 1 semua berarti proses ini selesai. Jadi FPB adalah perkalian antara bilangan-bilangan yang dilingkari. Kalau yang nggak dilingkari tidak usah diikutkan. Jadi FPB-nya sama dengan 4. Jadi jawabannya B. Lanjut nomor 7. Pecahan yang senilai dengan 0,125. Di sini kalau kita lihat pilihan jawabannya ada ya bentuk persen sama pecahan. Berarti bentuk ini kita ubah jadi pecahan dan juga kita ubah jadi persen ya. Yang pertama kita ubah jadi pecahan dulu. 0,125 diubah menjadi 125 per 1000. Karena ini 3 angka di belakang koma ya. Jadi per 1000. Sekarang atas dan bawah masing-masing kita bagi 25. Bisa kan? Bisa. Coba atas bagi 25, 5, bawah bagi 25, 40. Hasil ini masih bisa diperkecil lagi. Masing-masing dibagi 5. Hasilnya 1 sama 8. Nah, jadi hasilnya adalah 1/8. Ini kalau kita ubah jadi pecahan biasa. Sekarang kalau kita ubah jadi persen bagaimana? Ya dikalikan 100%. Dicoret, didapatkan yang atasnya 125, yang bawahnya 10. Jadi 125 per 10%. Berapa 125 per 10? 12,5. Karena ini pilihannya, jadi yang betul adalah yang ada di pilihannya adalah 1/8. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 8. Nah, ini operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan ya. Maka caranya bisa semuanya disamakan ke pecahan biasa boleh, ke desimal semua boleh, ke persen juga boleh, terserah. Karena di pilihannya adalah pecahan, hasilnya pecahan bilangan campuran, maka ubahlah ini menjadi pecahan biasa dulu semuanya. Ya. Ini jadi 3/2 ya, bawah kali depan tambah atas 3 kan. 0,5 pecahan biasanya adalah 5/10. Nah, setelah itu 5/10-nya diperkecil sama-sama bagi 5, boleh kan? Boleh. Ini juga diperkecil sama-sama dibagi 25, yang atas hasilnya 3, yang bawah hasilnya 4, sehingga hasilnya menjadi seperti itu. Ya. Setelah itu samakan penyebutnya. Berarti mencari KPK 2, 2, dan 4. Berapa KPK-nya? 4. Berarti yang ini atas bawah dikali 2, ini juga atas bawah dikali 2, yang ini tetap ya berubah. Nah, seperti itu hasilnya ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kurangnya atau ditambah sesuai operasinya. 6 dikurangi 2 ditambah 3, jadi hasilnya adalah 7/4. Karena pecahan ini pembilangnya lebih besar, maka harus diubah jadi bilangan campuran. Caranya gimana? Diporogapit. Setelah diporogapit ternyata didapatkan hasilnya adalah 1 3/4. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Nah, maka caranya paling gampang adalah ubahlah jadi pecahan biasa semuanya.
yang depan ini 25/100, yang ini 40/100 ya, persen ya. Yang ini jadikan biasa, bawah kali depan ditambah atasnya, jadi 4/3. Setelah itu pembagian ini ubahlah jadi perkalian. Caranya gimana? Caranya ini jadi perkalian, berarti yang di belakangnya ini pecahannya ini harus dibalik pembilang dan penyebutnya, sehingga didapatkan menjadi seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang baru dicoret, nyoretnya atas dan bawah, terserah pokoknya atas dengan bawah, atau pembilang dicoret dengan penyebut, dibagi dengan yang sama. 25 dengan 100 sama-sama dibagi 25. Yang atas dapat 1, yang bawah dapat 4. Terus selanjutnya 40 dengan 100, 40 dicoret dibagi 10 dapat 4, yang bawah dibagi 10 dapat 10, yang belakang tetap. Nah, ya. Setelah itu atas dan bawah coret lagi yang masih bisa dicoret. Nah, sama-sama dibagi 4, yang atas 1, yang bawah juga 1, sehingga hasil akhirnya adalah yang atas 3, yang bawah 40. Itu adalah hasil dari soal nomor 9. Jawabannya A. Nomor 10, urutan turun yang benar pada pecahan berikut. Kalau urutan turun berarti harus diurut mulai bilangan yang terbesar sampai bilangan yang terkecil. Untuk mengetahuinya maka samakan penyebutnya. Berarti mencari KPK dari penyebutnya. Bagi 2. Berapa? 4. 3 bagi 2 gak bisa, berarti tetap turun. 2 bagi 2 1, dibagi lagi, bagi 2. 4 bagi 2 2, 3-nya tetap turun, 1-nya juga turun, bagi 2. Hasilnya 2 bagi 2 1, 3-nya turun, 1-nya juga turun. Selanjutnya dibagi 3. Yang depan 1 turun, 3 bagi 3 1, kemudian yang terakhir 1-nya turun. Kalau sudah 1 semua berarti KPK-nya adalah perkalian semua hasil baginya, sama dengan 24. Nah, karena KPK 24 maka pecahan ini yang depan 8 ini kali berapa supaya 24? Dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3 ya. Ini supaya jadi 24 berarti dikali 8, atas juga bagi kali 8. 2 ini supaya jadi 24 dikali 12, maka yang atasnya juga dikali 12, sehingga menjadi seperti itu. Nah, gitu ya. Sekarang tinggal ngalikan yang depan hasilnya, atas kali atas, bawah kali bawah, yang tengah juga sama, yang belakang juga sama, didapatkan hasil akhirnya seperti itu. Kalau penyebutnya sudah sama maka bisa diketahui yang pembilang nilainya paling besar adalah nilainya paling tinggi. Itu sebagai urutan yang pertama. Kemudian yang kedua 15, yang ketiga 12. Jadi urutan turun, ini turun ya, ini salah tulis ini harusnya urutan turun yang benar adalah oke, lanjut ya. Jawabannya B. Nomor 11. Kumpulan berikut yang merupakan himpunan. Nah, ingat himpunan adalah kumpulan yang didefinisikan dengan jelas. Jadi kumpulan itu anggotanya didefinisikan dengan jelas. Pandai. Definisi pandai itu batasannya apa? Nggak jelas kan? Nah, nggak ada batasannya. Jadi sulit membedakan siswa itu pandai atau bukan, itu nggak bisa, nggak ada batasan yang pasti. Indah juga gitu. Kata indah. Indah itu definisinya seperti apa? Apakah harus? Nah, kan nggak jelas kan? Berarti ini juga bukan himpunan. Hewan berkaki 4. Kalau ini jelas kakinya harus 4. Kalau kakinya nggak 4 berarti dia nggak masuk kumpulan ini. Berarti yang C itu jelas. Kalau yang D kaya juga tidak ada batasan yang pasti. Jadi
kata pandai, indah, kaya tidak memiliki batasan keanggotaan yang jelas atau pasti, sehingga dikatakan bukan himpunan. Jadi yang himpunan yang mana? Yang C, yaitu kaki 4. Batasannya jelas, yaitu kakinya harus 4. Itu ya, itu membedakan kumpulan itu merupakan himpunan atau bukan himpunan. Itu dilihat dari kata anggota ini memiliki batasan keanggotaan yang jelas. Lanjut nomor 12. Jawabannya C. Nomor 12. A adalah himpunan bilangan kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 20. Berarti silakan dicari kelipatan 2. Berarti mulai dari 2, 4, 6 dan seterusnya. Kemudian cari kelipatan 3 mulai dari 3 tambah 3 tambah 3 terus sampai secukupnya. Sekarang cari kelipatan 2 dan 3. Nah, untuk mencari kelipatan 2 dan 3 berarti carilah yang kelipatannya sama. Mana? 6 yang pertama. Kemudian ada lagi yang sama? Ada 12. Itu sama. Ada lagi? Ada 18. Selain itu ada lagi? Masih ada. Kemudian masih ada lagi? Masih ada lagi. Kenapa? Karena ini bilangannya tak berhingga. Jadi masih banyak lagi di belakang sini ya. Hanya kita tulis secukupnya saja dulu. Sekarang kelipatan 2 dan 3 berarti adalah bilang-bilangan yang sudah dilingkari itu ya. 24 dan seterusnya, jadi masih banyak lagi. Sekarang di sini di soal adalah yang kurang dari 20 di soalnya. Nah, ini harus kurang dari 20. Supaya kurang dari 20, maka anggotanya tinggal berapa saja? 6, 12 dan 18 yang kurang dari 20. 24 ini udah nggak masuk ya. Baru sekarang kita cek pilihannya. 2 anggota A mana? Nggak ada, nggak masuk. Yang B 3 anggota A juga tidak ada di sini. Yang C 6 bukan anggota dari A, padahal 6 adalah anggota, berarti C juga salah. Jadi pernyataan yang benar adalah D, yaitu 18 anggota dari A. Ini 18 anggota dari A. Itu ya, jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 13. P adalah nama bulan dalam setahun yang lamanya 30 hari. Lamanya 30 hari. Berarti bulan apa saja itu? Tulis dulu anggotanya. April 30, Juni juga 30, September dan November. Berarti NP adalah banyaknya anggota P. Berarti banyaknya ada 4. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 14. Q adalah himpunan X sedemikian hingga 4 kurang dari X kurang dari sama dengan 9. X anggota asli. Berarti ini maksudnya adalah bilangan asli antara 4 sampai 9, tapi 4-nya nggak ikut karena di sini tandanya kurang dari saja. Jadi 4-nya tidak ikut, 9-nya ikut karena kurang dari atau sama dengan. Berarti anggotanya berapa saja? Berarti mulai dari 5, 6, 7, 8 dan 9. Ya. Jadi bilangan asli seperti itu. Tadi 4-nya nggak ikut, 9-nya ikut, berarti 5, 6, 7, 8. Jadi anggota Q seperti itu. Jawabannya A. Lanjut nomor 15. Berikut ini yang bukan himpunan kosong. Apa himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kita cek satu persatu. Apakah prima antara 7 dan 10 itu punya anggota? Ingat bilangan prima. Apa bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti
anggota dari prima itu mulai dari 2 ya. 1 kan hanya memiliki 1 faktor, jadi mulai dari 2, kemudian 3, 5, 7, kemudian 9 nggak masuk karena 9 punya faktor lebih dari 2 ya. Lanjutkan 11, berarti antara 7 dan 10 tidak ada, berarti A adalah himpunan kosong, lambangnya di situ, himpunan yang nggak ada anggotanya. B, ada enggak siswa kelas 7 yang usianya kurang dari 5? Nggak ada, jadi B juga kosong. C, bilangan prima yang bisa dibagi 2, ada yaitu 2, angka 2 kan habis dibagi 2 ya, sementara 2 juga termasuk bilangan prima. Nah, jadi C tidak kosong. Yang D, bulat antara 7 dan 8, nggak ada. Antara 7 dan 8 berarti bilangannya pecahan, berarti D juga kosong, berarti jawabannya C. Lanjut nomor 16. Di sebuah hotel, ini soal isian ya, sebuah hotel dengan 25 lantai. Ahmad berada di kamar pada lantai ke-8. Ya, jadi lantai mula-mula di lantai 8. Kemudian ia naik 6 lantai ke atas. Karena naik berarti nanti ditambah, betul. Karena ada suatu hal, Ahmad turun 13 lantai ke bawah. Tentukan posisi di lantai berapa Ahmad sekarang. Berarti posisi sekarang adalah posisi awal, kemudian ditambah karena naik ya, kemudian dikurangi karena turun. Jadi posisi awalnya 8, naiknya 6, turunnya 13. Jadi hasil akhirnya adalah 1. Sehingga posisi sekarang ada di lantai 1. Paham ya? Oke, lanjut nomor 17. Di koperasi menjual buku tulis seharga bla 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 dan seterusnya. Afis membeli, ya, apa saja yang dibeli? 3 pensil, 1 buku tulis, dan 2 penggaris. Sekarang yang dibeli kalikan dengan harganya. Pensil harganya berapa di situ? 2.000. Kemudian buku tulisnya 4.500. Harus teliti ya, karena ini posisi soal. Posisinya ndak harus urut. Pensil, buku, penggaris nggak urut ya. Jadi harus teliti, pensil sesuai dengan harganya. Sehingga biaya yang diperlukan adalah hasilnya itu dikali. Kemudian hasil akhirnya ditambah. Ternyata butuh biaya 17.500. Sekarang Afis membayar dengan uang selembar 50.000. Berapa kembaliannya? Nah, kembalinya ya 50.000 dikurangi biaya yang harus dibayarkan. Sehingga didapatkan 32.500. Itu adalah uang kembalinya. Oke. Nomor 18. 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk 1 memuat, truk 2 dan truk 3. Berapa ton kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk itu? Berarti diapakan itu? Dijumlahkan, betul. Jadi totalnya truk 1 tambah truk 2 tambah truk 3. Karena ini bilangan campuran, maka boleh dikelompokkan ya. Yang bilangan bulat dijumlahkan sendiri, yang pecahan dijumlahkan sendiri. Yang pecahan harus disamakan penyebutnya ya. Berarti mencari KPK dari 3, 4 dan 8. KPK-nya 24. Yang ini supaya jadi 24 maka 3 harus kali 8. Berarti pembilangnya juga dikali 8. Yang bilangan kedua 4 dikali berapa supaya 24? Dikali 6, berarti pembilangnya juga kali 6 ini ya. Kemudian 8 harus dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3 sehingga didapatkan hasil ini. Jadi hasil sementaranya adalah pembilangnya 16 ditambah 6 ditambah 15. Kalau dijumlahkan semuanya 37. Karena ini pembilangnya lebih dari penyebut, maka ini harus dijadikan campuran juga. Ya, langkahnya bisa seperti ini ya. Jadi ini diuraikan menjadi 24/24 ditambah 13/24. Kenapa ke 24 dipisahkan 24 dengan 13? Karena 24/24 ini nilainya adalah 1. Jadi ini harus dipisahkan 24 dengan 13. Boleh nggak ini 25 dengan 12?
Nggak boleh karena 25 bawahnya 24 ya. Ini supaya nilainya satu atau bulat, maka atas dan bawah harus sama. Itu tujuannya. Ngerti ya? Sehingga menjadi seperti itu. Sekarang bulatnya ditambah 6 tambah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 713/24 ton yang diangkut. Lanjut, nomor 19. Tuliskan dua kumpulan yang merupakan himpunan, masih ingat? Nah, himpunan kumpulan yang anggotanya didefinisikan dengan jelas. Jadi harus ada batasan jelas. Misalkan ini berkaki 2. Kalau kakinya tidak 2, maka dia nggak masuk anggota kumpulan ini. Kemudian ini kumpulan siswa kelas 7 SMP 1 Sedayu. Nah, kalau dia nggak siswa sini, maka dia nggak masuk kumpulan tersebut. Itu ya. Oke, nomor berikutnya 2 contoh himpunan kosong. Masih ingat himpunan kosong? Himpunan yang tidak memiliki anggota tadi ya. Ada banyak sekali contohnya. Salah satunya bilangan asli antara 4 dan 5. Nah, antara 4 dan 5 kan mesti bilangannya kan koma ya. Pecahan kan? Nah, padahal ini harus asli itu nggak ada pecahannya. Berarti ini anggotanya kosong, nggak ada anggotanya. Ini siswa kelas 7 yang usianya 7 tahun, ada enggak? Ada. 7 tahun itu masih SD ya, SD kelas 1, SD kelas 2. Jadi ini juga himpunan kosong. Paham ya? Oke, ini adalah soal terakhir. Mudah-mudahan setelah kalian mengikuti tutorial video dari awal sampai akhir ini bisa lebih siap lagi dalam menghadapi PTS nanti ya. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan dan kelancaran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah mengikuti pembahasan soal-soal PTS? Kira-kira sudah paham materinya ya? Sudah siap mengikuti PTS? Insya Allah. Tapi jangan lupa tetap belajar lagi ya materi-materi yang akan dikeluarkan dalam PTS. Termasuk tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin, silakan dibaca-baca lagi. Begitu ya. Oke, semoga sukses PTS-nya.